Oh iya teman-teman, untuk kijang solar ya, kalau Mas Nano sendiri sih lebih lebih cenderung ke tahun yang di bawah tahun 2000 ya. Jadi suaranya untuk suara mesinnya ini lebih halus daripada yang tahun 2001, 2000 akhir sampai 2000, 2004 begitu teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Nano di channel 4 Putri Vlog teman-teman. Kali ini Mas Nano akan mereview satu unit kijang solar LGX 2001 yang kondisi sepertinya manis-manis jambu teman-teman. Manis-manis jambu ini tidak bagus dan tidak juga jelek, begitu teman-teman. Ini sengaja Mas Nano tutupin platnya begitu. Seperti inilah unitnya, coba kita dekati. Oke, langsung kita periksa. Ini sudah agak tebal teman-teman, dan garisnya pun sudah tidak rata ya. Untuk yang sebelah kiri, kalau sebelah kiri masih agak lurus begitu teman-teman, dan untuk yang sebelah kanan sepertinya sudah sedikit menebal ya untuk pipi kanan begitu. Dan di sini pun pernah ada perbaikan teman-teman. Nih dilihat nih, ada perbaikan bagian tiang ini ya, tiang kanan teman-teman. Kita cek bagian atas, masih ngaleng teman-teman, masih gelendeng. Bodi lambung sudah naik, sudah agak menebal. Untuk spakbor masih original, hanya bodi sudah sedikit menebal. Ini pipinya. Untuk velg roda ini sudah diganti, velg yang punya LGX new model untuk 2004 ke atas, untuk 2002 akhir sampai 2004. Namun di cat ini, di cat hitam, dan sepertinya pernah di servis begitu teman-teman. Kita lihat depan, sama. Untuk bagian kolongan normal, tidak ada bekas tanda-tanda perbaikan, artinya masih bawaannya, hanya bodi-bodi luar saja. Ini sebelah kanan pun, sebelah kiri maksudnya, masih sama, masih original, bawaannya belum pernah perbaikan. Untuk bodi kiri masih kaleng teman-teman, masih aslinya. Atas pun masih kaleng. Bodi sebelah kiri masih original, belum dempul teman-teman, hanya mungkin sedikit saja bagian lambung belakang. Spakbor masih bawaan, belum didempul-dempul. Bagian dalamnya pun begitu, hanya ada sedikit keropos, wajar untuk tahun 2000 ini sepertinya. Ini udah ditambah
sudah ditambah variasi ya seperti yang new model begitu teman. Kita lihat bagasi, kita buka. Ininya sudah tidak main teman-teman, untuk apa ini, tangan satunya megangin. Mas Nono lihat, ini sudah tidak main, makanya hidroliknya begitu, sudah tidak main hidroliknya ini. Namun untuk bagian belakang masih aslinya, ada sedikit anu aja ini, perbaikan sedikit, namun tidak sampai ke tulang teman-teman, hanya sedikit saja. Sebelah kiri pun begitu, masih bawaannya ini berat sekali pintunya ya, sampai ininya juga lepas backlightingnya. Aduh. Oke. Kita naik ke atas. Oh, ini sedikit belenggong ya, sedikit apa, legok begitu, mungkin dulunya pernah dipasang untuk bawa muatan begitu di atas, biasanya dipasang rak bagasi begitu, jadi agak legok dia. Bagian dalam teman-teman, ini masih orisinil bawaannya, namun sudah banyak rokok-rokok, kemungkinan yang punya dulu perokok berat begitu. Untuk dashboardnya wajar, artinya tidak ada luka-luka yang serius. Begini masih tahap wajar teman-teman. Plafon pun semuanya oke, masih originalnya, belum ditambah-tambah. Hanya saja joknya sudah ditambah sarung ya teman-teman. Semuanya orisinil, namun ya biasa rokok-rokok. Dan kita lihat kilometer dari sebelah sana. Untuk bagian bawah ini masih bawaannya semuanya masih lengkap ya, cover-covernya, namun ya mungkin baut-bautnya sudah mau terlepas. Nih masih lengkap semua, karat-karat dikit ya sesuai tahun begitu. AC-nya pun masih double-nya masih ya ada sedikit-sedikit yang mencang-menceng. Nah, kita dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Dan ini memang seperti ini. Ya, ini mungkin tombolnya lepas begitu. Dashboardnya dan baunya. Ini baunya khasnya Kijang LGX sudah tidak ada teman-teman, karena sudah kalah dengan bau rokok sebelumnya begitu. Biasanya coba kita lihat kilometer 316.000 untuk tahun 2000 sebenarnya masih hitungan kilometer kecil ya, namun baunya sudah hilang, sudah tidak ada bau khas Kijangnya, karena bau rokok, kemungkinan bau rokok, dan mungkin jarang pakai AC begitu orang sebelumnya gitu teman-teman. Masih lengkap. Ini tidak seperti bau yang beberapa hari lalu Mas Nano review Kijang LGX bensin tahun 2001. Itu baunya masih khas bener, bau Kijang begitu teman-teman. Ini masih oke semuanya, hanya saja sedikit saja untuk bodi yang naik dempul ya, namun masih ukuran wajar ya, untuk ukuran wajar untuk tahun 2000 begitu. Kita lihat aslinya. Kita buka bagian mesin teman-teman. Nah, seperti apa yang Mas Nano bilang tadi, untuk kap mesin ini sudah gantian teman-teman, namun dicat ini sebelumnya warna hitam, kemungkinan ganti atau yang dulunya nih pernah
sudah pernah tabrak begitu. Ini beli ini karena sealernya sudah tidak asli ya. Ini dibelikan begitu. Untuk bagian sebelah kiri masih normal semua, tidak ada bekas-bekas eksiden ya atau bekas tabrak depan. Namun apron ini sudah pernah diperbaiki. Bagian sebelah kiri sepertinya sudah pernah nabrak tapi tidak sampai ke bagian sini, bagian spakbor sini, hanya sedikit saja kemungkinan. Ini ada bekas tanda perbaikan di sini, ada bekas tanda perbaikan, namun tidak sampai belakang. Ini yang Mas Nano lihat tadi, ini memang ada di sini. Dari sini ini ada perbaikan ke depan. Dari pangkal pipi ke depan ini sudah perbaikan semua. Ini ada bekas-bekas tanda perbaikan, terlihat benar begitu, keriting-keritingnya begitu teman-teman. Dan ini terlihat benar. Namun untuk tahun 2001 sih masih dalam ukuran wajar ya. Coba kita cek olinya. Olinya hitam namun cukup ya. Memang kalau solar ini olinya rata-rata hitam teman-teman. Coba nanti kita hidupkan mesin ya. Kita hidupkan mesinnya. Mesin sepertinya aman. Untuk pernah dibongkar atau tidak ini sepertinya belum terlihat. Hanya di bagian atas. Oh sudah pernah dibongkar, kemungkinan pernah servis atau di tune out atau ada yang pernah diganti apa begitu. Coba kita hidupkan mesinnya seperti apa bunyinya begitu. Nih kontaknya baru diambil teman-teman. Kontaknya sudah gantian, tidak orisinilnya, dan remote pun sudah tambahan begitu, bukan bawaannya. Namun tidak jadi soal, mungkin karena dulu udah terlalu lama, mungkin patah atau bagaimana gitu. Kita coba hidupkan. Untuk persneling masih termasuk kencang, ini masih gigit ya. Untuk tahun 2001 ini termasuk masih gigit. Kita hidupkan. Biasanya kalau kijang ini nggak perlu pemanasan, langsung aja starter hidup. Kok nggak hidup? Oh kakinya dilepas ya. Oh coba kita lihat kakinya, kemungkinan kakinya dilepas ini. Enggak dilepas kakinya. Kok nggak hidup ya? Nah, coba nanti kita tanyakan dengan mekaniknya. Oh rupanya kakinya, baterainya aus teman-teman, itu hidup. Begitu di starter langsung mati, artinya akinya lemah, soak bisa jadi teman-teman. Oke. Nah, mungkin kali ini tidak bisa menghidupkan ini ya untuk mesinnya, untuk mendengarkannya begitu. Jadi untuk tips teman-teman yang mempunyai kijang LGX ya, saya sarankan agar mesinnya tidak panas begitu. Oh ini juga udah dirubah, ini radiatornya dirubah, ini bukan punya dia. Ini ada dua ini tempat pengisian airnya ini udah dirubah, dan ini bukan punya dia. Nah ini hasilnya di sini, dan tidak ada ini dibuatkan begitu. Ini dibuatkan, dan biasanya kijang solar ini kalau yang nggak tahu, mesinnya panas ketika dia berhenti lama dan menghidupkan AC teman-teman. Itu dia akan panas. Itu kasusnya banyak terjadi, dan bukan hanya 1-2 orang saja yang pernah mengadu begitu. Dan ini hanya sekedar tips ya. Jika teman-temanku mempunyai kijang solar tipe apapun itu, saya sarankan untuk menambah kipas pendingin. Karena begini teman-teman, kalau kijang ini untuk pendinginnya ini ikut
ikut putaran mesin. Jadi ketika mesin dia pelan, RPM rendah begitu ya, otomatis putarannya ini, putaran kipas ini semakin melambat. Sedangkan kondisi mesin dia berkapasitas besar begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus memaksimalkan untuk pendinginnya. Memang untuk Kijang ini rata-rata begitu untuk solarnya. Kalau bensin sih rata-rata tidak ya. Dia kalau jalan atau gasnya besar, pendinginnya akan normal begitu. Jadi untuk tipsnya, untuk saran teman-temanku, saudaraku dimanapun Anda berada, jadi nanti ditambah kipas pendingin di depan di sini ya, atau di mana lah, ditambah diambil dari aki begitu, ditambah kipas extra fan lah, jadi akan normal seperti itu. Dan memang rata-rata penyakit Kijang solar memang begitu. Ketika dia mesinnya normal, memang mesin normal, tapi ketika dia berhenti lama, kita macet, posisi kendaraan padat macet, dan atau menunggu, misalnya menunggu istri lagi belanja, kita di dalam, kalau tidak dihidupkan AC kan kepanasan. Dan itu rata-rata temperatur akan panas begitu teman-teman. Air yang di air radiator cadangan itu mendidih begitu. Oh iya teman-teman, untuk Kijang solar ya, kalau Mas Nano sendiri sih lebih cenderung ke tahun yang di bawah tahun 2000 ya. Jadi suaranya, untuk suara mesinnya ini lebih halus daripada yang tahun 2000 akhir sampai 2004 begitu teman-teman. Memang yang 2000 untuk yang 2000 ke bawah itu suara mesinnya seperti mirip-mirip suara L300 begitu teman-teman. Namun untuk yang 2000 akhir sampai 2004 itu suaranya lebih ada kasar, lebih seperti mesin dongpengnya terdengar begitu, kleng 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 kleng. Ya, itu memang ciri khasnya ya. Namun kalau saya pribadi suka yang di bawah tahun 2000 yang suaranya lebih halus begitu teman-teman. Biasanya sih bisa dirubah dari injeksi, dari nozzle-nya diganti apa begitu teman, jadi suaranya persis dengan yang tahun 2000 ke bawah begitu. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu untuk review Kijang solar kali ini, dan mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk saudaraku, temanku yang memiliki Kijang solar begitu teman. Mudah-mudahan saran dari Mas Nano, yang khususnya yang temanku yang mempunyai Kijang solar ya, saya sarankan ditambah extra fan pendingin agar mesinnya selalu awet dan nyaman begitu teman-teman. Oke, sampai di sini saja untuk sedikit review tentang Kijang solar teman-teman. Oke, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.